dan bapak-bapak sekalian yang sedang berpuasa yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan ibadah kita. Para jamaah sekalian, tadi yang dibaca oleh imam kita tadi adalah yang pertama kita diingatkan. Cobalah kamu cari mengapa kamu sering menyimpang dari Allah yang Al-Karim. Diingat-ingat, kenapa kok begini, kenapa kok saya menyimpang, sering menyimpang dari perintah Allah, kenapa. Yang kedua, jangan sampai kamu lupa bahwa seluruh apa yang kamu ucapkan itu direkam oleh Allah. Dan apa yang kamu lakukan itu selalu juga direkam dengan cara yang sangat canggih. Kalau disebut bahwa malaikat itu mencatat, itu jangan dibayangkan menggunakan pulpen, menggunakan kertas. Waktu kecil kita kan gitu, mencatat itu ya kertas, pulpen. Sekarang sudah yang namanya mencatat tidak harus pulpen, tidak harus kertas. Sama dengan ketika kita menyebut besok di akhirat itu perbuatan manusia ini akan ditimbang. Dulu ketika ditimbang itu bayangan kita ya timbangan orang jualan di pasar itu. Ya, jacin ya, itu tuh. Nah, maka sekarang sudah gambaran timbangannya tidak mesti begitu. Dulu kita membayangkan kalau manusia besok itu akan membawa catatannya, itu bayangan kita ya seperti dokumen-dokumen besar itu. Nah, sekarang kan tidak mesti begitu. Maka tafsir atau bayangan kita tentang isi Al-Quran itu kadang-kadang dihubungkan dengan sekarang. Padahal itu tidak mesti begitu. Nah, tadi kita diingatkan bahwa kita ini selalu dikawal oleh malaikat itu. Maka Bapak Ibu jangan kecewa kalau tiba-tiba melakukan sesuatu yang baik dan tidak ada yang mengapresiasi, tidak usah susah. Sudah ada sendiri yang mencatat. Ada sendiri yang mencatat. Lalu jangan sekali-kali lupa bahwa apa dosa-dosa yang kita lakukan masa lalu itu ya rekamannya masih ada dan tidak ada hangus datanya, itu tidak ada. Kecuali Allah sudah memaafkan. Kalau Allah sudah memaafkan semuanya itu dihanguskan. Rakaat kedua tadi imam kita juga mengingatkan kita ya. Jangan merasa sendirian. Jangan merasa sendirian mengatasi hidup ini. Kalau punya masalah, jangan merasa bahwa Allah sudah meninggalkan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Tuhanmu itu tidak meninggalkan kamu. Wa ma qala, dan tidaklah. Allah tidak benci kamu. Jadi jangan menjalani hidup itu merasa kok saya sendirian, jangan begitu. Karena Allah tidak akan meninggalkan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Supaya kita ini tidak menjadi orang yang kalau menyimpang ya tidak terlalu jauh lah begitu. Dan kalau kita tidak bersemangat itu kemudian terpuruk dalam keputusasaan gitu. Maka setiap manusia itu membutuhkan dua hal. Yang pertama yang dibutuhkan adalah orang yang mau mengingatkan kita. Mau mengingatkan kita. Kita butuh, Pak. Butuh orang yang berani mengingatkan kita. Orang hafal Quran pun butuh dengan orang-orang yang mengingatkan.
Profesor pun itu butuh orang yang mengingatkan kita. Presiden, siapapun butuh. Ini sudah disebut dalam Al-Quran. Butuh. Hati-hati kalau sampai orang tidak berani mengingatkan kita, itu berbahaya. Pasti hancur. Karena orang itu tidak mau diingatkan ya. Dia sudah di tepi jurang. Sudah kakinya itu sudah satu di jurang itu. Tapi tidak mau diingatkan, ya biar. Akhirnya dia jatuh dan setelah jatuh nggak ada lagi waktu untuk menyelamatkan. Oleh karena itu siapapun kita ini kalau diingatkan ya bersyukurlah. Kalau kita ketemu ditakdirkan Allah punya pasangan yang banyak menasihati kita, itu bukan mengatur. Itu bukan mengatur, bukan sok mengatur, bukan, itu memang baik, itu ditakdirkan Allah untuk menjadi orang yang mengingatkan. Nah, kebutuhan hadirnya orang yang selalu mengingatkan itu dalam Al-Qur'annya watawasau bil haqqi. Nah itu watawasau bil haqqi. Memang Bapak Ibu sekalian, mendengarkan pujian dengan mendengarkan kritikan itu rasanya memang beda ya, beda. Nah sekarang kita mulai belajar lah Ramadan ini, belajar untuk bagaimana bisa menikmati kritik orang, menikmati cacian orang. Saya berbicara begini karena 2 malam yang lalu saya diantarkan putri saya yang nomor 7 itu ceramah di Rungkut. Anak saya itu tanya, ayah pernah enggak diolok-olok orang? Ya sering, dilecehkan ya sering gitu. Saya waktu pertama kali menulis buku itu judulnya adalah buku doa-doa. Saya masih ingat itu, wajahnya masih ingat, kalimatnya masih ingat, nadanya masih ingat. Dokter kok kuliah sampai S3 kok jeketek yang ditulis itu apa? Doa. Subhanallah. Ya tidak apa-apa. Saya beritahu anak saya, coba lihat itu nak, itu yang sampean baca tadi itu. Laqad sami'a Allahu qala alladziina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Itu kamu lihat surat Ali Imran itu yang kamu baca tadi itu. Jadi Allah sendiri itu diolok-olok itu sering. Laqad sami'a Allah qala alladziina qalu, Allah mendengar perkataan orang-orang kafir, innallaha faqir wa nahnu aghnia. Allah itu kasihan ya, miskin. Allah itu miskin. Kok di dalam Al-Quran itu ada kata-kata, siapa yang mau meminjami saya akan saya kembalikan dengan pengembalian yang berlipat. Kasihan Allah, kasihan. Jadi Allah itu dikritik. Jadi kalau Bapak dikritik itu, derajat Bapak itu apa? Maunya lebih dari Allah? Apa biasa? Apalagi Rasul Pak. Tidak ada satupun Rasul yang tidak diolok-olok. Bapak lihat Quran, surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan itu diterangkan, tidak ada satupun Nabi yang tidak pernah disebut sebagai tukang santet. Jadi orang yang ikut dia itu dianggap kena hipnotik, kena hipno. Jadi pertama Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin selamat, carilah orang yang memang senang menasihati kita, senang menasihati kita. Kalau tidak, tanda-tanda orang akan jatuh ke jurang itu adalah orang yang sudah kehilangan orang yang berani mengingatkan. Maka yang enak bagaimana supaya orang itu berani? Sederhana, sederhana. Setiap pertemuan jangan lupa, tolong saya diberi masukan,
kira-kira saya yang masih salah apa? Silakan Bapak bertanya kepada istri. Saya ini sebagai suami apa yang masih salah? Baik, karena Papa minta nasihat, saya masukkan. Kalau nggak begitu tidak berani, Pak. Sebagai dosen ya sama saya. Kalau kuliah sudah 2 kali, 3 kali ya saya bilang, baik saya sudah ngajar 3 kali pertemuan ya. Ini yang kurang apa menurut kamu apa? Saya nggak boleh melakukan kesalahan yang terus menerus. Oh ini usul. Oke, terima kasih. Kalau begitu besok tugasnya saya rubah. Saya rubah nanti. Terus selama 1 semester ini kira-kira apa yang tidak non akademik, tidak menyangkut ilmiah, tapi akhlak saya yang kurang kepadamu apa? Saya minta ampun pada Allah dan minta maaf. Jadi supaya berani ngeritik, kalau enggak bisa. Itu persis yang dilakukan oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya dan Nabi Isa itu hidup dalam satu masa. Ya. Sama-sama tidak punya rumah. Sama-sama tidak ada persediaan makan dan minum. Makan minumnya cari di gunung-gunung aja. Tapi sebelum pulang itu mesti 2 orang ini ngomong, baik kita akan berpisah cari tidur di tempat yang berbeda, tapi saya tolong saya dinasihati, gitu Pak. Gitu. Jadi yang pertama adalah yang dibutuhkan adalah watawasau bil haq. Hak itu nasihat-nasihat. Maka saya baru paham mengapa para sahabat dulu juga sering kalau sudah bertemu itu sebelum buyar membaca surat Al-Asr dulu. Wal Asr. Dan saya masih ingat kecil saya ngaji di kampung itu selalu itu pulang wal asri innal insan. Oh itu senang sekali buyar iki sene enak iki seneng wis langsung melayu kuda-kudakan kampung wis. Sarung diuncalno wis. Kuda-kudakan. Wis wal asri seneng. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal asri. Jadi yang pertama yang dibutuhkan apa Pak? Orang yang mau menasihati, dan jadilah kita ini belajarlah untuk senang legowo menerima kritik, insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kita untuk senang menerima kritik. Insyaallah lah kalau kita tuh senang menerima kritik, nanti banyak kritik itu berdatangan. Tapi kalau kita dikritik sekali terus belum apa-apa sudah membela diri, sarah-sarah hasil. Mas, sampean tuh gini. Loh, ngene loh Mas. Orang itu tidak ngerti maksudku. Wis, ngene iki gak ngerti, gak usah wis. Pancene lambemu kat biyen, tak titeni kon niku. Cocotmu iku wis pancene. Aku gak bener e. Ngono, lho wis ngene iki wis alamat gak mau. Wanita kon ngelingno. Oh, mboten. Wah, bahaya. Ini bahaya. Kakinya sudah di sebelah jurang, tidak ada yang berani mengingatkan. Ya sudah, ketika di jurang, ya gak bisa sak mene jerone ini 50 meter ke dalam, sempit, Wah itu mutiar, iya mutiar. Yang kedua yang dibutuhkan itu adalah watawasau bis sabar. Jangan kebalik. Ini ada orang tuanya yang tidak bisa ngaji, anaknya keliru itu. Anaknya itu keliru. Watawasau bis sabri watawasau bil haq. Bapaknya bagus sekali. Ngajimu bagus. Kebalik kok bagus. Watawasau bis sabri itu
Orang itu butuh orang yang menyemangati. Mengapa begitu? Di dalam surah, ya, saya bukakan, lupa saya. Ini Pak ya. Di dalam surah An-Nisa 74. Ya. An-Nisa 74. Wa inna minkum lamal la yubatti'an. Jadi dalam setiap aktivitas itu selalu ada orang yang tidak nyemangati itu. Bahasa sini apa? Tidak menyemangati. Apa? Jadi ada kegiatan, ada program itu tidak menyemangati. Apa gitu? Apa? Gembosi. Itu sunatullah. Dalam setiap momen selalu ada begitu. Iya, selalu. Nabi sendiri itu ketemu orang-orang yang selalu gembosi. Gimana Bapak? Rasulullah mau perang, lalu ada orang mengatakan, Nabi, pasukan mereka itu 1000 loh, dan terlatih semua. Lah kita 300 ecek-ecek gini. Saya nggak mau, Nabi. Bunuh diri nggak mau. Quran turun. La tukallafu illa nafsak. Muhammad, yang saya suruh itu kamu. Maka kalau mereka nggak mau, kamu harus berangkat sendiri. Ya Allah, begitu. Kata penafsir itu, berarti Allah itu percaya kekuatan Nabi sehingga perang pun harus dilakukan sendiri. La tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin. Wah, itu luar biasa. Jadi perlu penyemangat, itu perlu. Sebab setiap kita itu pernah mengalami masa-masa di mana kita itu down, ya, sakit, tidak semangat, putus asa. Ini perlu orang datang. Sebab kalau orang putus asa itu dibiarkan tanpa ada orang yang apa? Yang menyemangati. Itu nanti bisa jatuh sakit dia. Terpuruk. Ingat, sakit hati, kecewa, marah itu setiap harinya tidak bertambah, tidak berkurang, tapi naik. Kalau nggak ada penyemangat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Itu. Jadi kita perlu penyemangat. Watawasau bis sabr. Sudah seberapa jam, Pak? Sudah, saya. Bapak pegang jam loh. Wah, enggak pegang jam ngomong gitu. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi diingat-ingat. Nah, sekarang Bapak perlu orang yang menyemangati, tapi Bapak juga harus menjadi orang yang menyemangati, gitu. Ingat kata-kata kita. Ngomong itu dipikir dulu. Perkataan saya itu menyemangati atau gembosi? Pak Haji, menurut perkiraan Pak Haji, perkataan orang itu lebih banyak yang menyemangati atau gembosi? Perkataan menurut pengalaman jenengan. Menyemangati. Umumnya gembosi. Wis padha-padha gak nglitine kok wis bah ngono. Tapi berdasarkan penelitian ini Pak Haji, berdasarkan penelitian hanya 20% orang yang tutur katanya itu menyemangati. 80% itu bos. Nah, Bapak alhamdulillah ketemu orang yang menyemangati terus sehingga kesimpulannya menyemangati. Ceramah ini target saya membalik
Yang semula itu di antara bapak ini lebih banyak yang tidak menyemangati, saya balik menjadi 20%-nya itu tidak menyemangati, syukur-syukur bisa tidak ada sama sekali, dan 80% adalah motivating, ya, gitu. Convincing, meyakinkan, menyemangati. Itulah yang disebut dengan watawasau bis sabr. Dua yang kita butuhkan, satu orang yang memberi nasihat, memberi kritik. Yang kedua, orang yang menyemangati. Kita baca surah Al-Asr sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Masa ada tanya jawab? Hah? Tanya jawab. Masa ceramah terawih apa? Kuliah subuh tanya jawab. Boleh. Itu jenengan rumit. Ya, ini ada pertanyaan. Sebenarnya kita mau memberi nasihat tapi tidak berani, sebab kalau nanti itu dinasihati patah harang gitu ya, sensitif gitu. Gampang Pak. Coba semuanya ditirukan saya. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Itu sudah rumusnya Pak. Berikan nasihat jika nasihat itu manfaat untuk dia. Kalau diberi nasihat justru dia melakukan tindakan-tindakan dosa, maka kamu yang beri nasihat itu dosa. Berarti kamu yang menjadi sumber dia melakukan kejahatan. Saya lihat Pak, di tafsir terakhir tafsirnya Pak Hamka, dia mengatakan jangan memberikan mutiara kepada kera. Paham? Karena kera itu tidak ngerti harganya mutiara. Walaupun yang Anda berikan itu mutiara, tapi kera itu tidak membutuhkan mutiara. Kayak anak gedang aja. Padahal pisang itu harganya kan hanya murah, mutiara ini jutaan. Paham? Ya sudah, senengan itu. Kalau di tafsir bahasa Inggris itu, lupa bahasa Inggrisnya saya itu, jangan memberikan emas kepada babi. Emas itu mahal tapi babi tidak butuh itu. Nah inilah Pak yang saya sebut tadi itu, jangan menjadi orang sensitif. Kalau nanti Bapak sensitif, nggak ada orang mau nasihati, dan itu tanda-tanda Bapak akan masuk jurang. Nah kalau sudah begitu apa kita diam? Jangan. Bapak sujudlah di sini. Pak Haji sujud di masjid ini, sujud yang panjang mendoakan beliau, mendoakan ananda, mendoakan tetangga, teman. Berarti kita tetap berbuat. Siapa tahu bahwa kalau Bapak yang menasihati secara lisan langsung itu tidak bagus. Tapi kalau mau pakai provider Pak, seret. Iya. Sini ke atas sini dulu, terus Allah nanti ya. Nah, gitu. Lah gimana caranya? Allah memberi nasihat dia. Lah Allah kok diajari itu ya apa sampeyan? Kok Allah diajari? Ndak mau sholat, kalau diperintahkan sholat, ndak mau sholat, marah. Aku harus ngerti Pak. Ojo jadi ustaz kok kon. Dikon sholat bolak-balik gak mau Pak. Ngajari koyo pinter-pinter dhewe. Aku harus ngerti, meneh suatu saat aku sholat, Mah. Momane gitu ya. Sing wedok iku ndonga terus. Tiba-tiba suatu saat
kecelakaan Pak, kakinya patah Pak. Wis ngono diabetes pisan Pak. Terus jadi dokter, ini harus dipotong Pak, Bu, kakinya ini. Jadi sing lanang mau, mah sarung sing biyen kono endi mah? Kanggo apa? Kepengin sholat mah aku mah. Lah iki cara Allah. Oh, jadi supaya gelem sembahyang, jadi Gusti Allah. Sikile diketok dhisik iki. Allah jangan diajari. Ya, kadang-kadang enggak begitu, enggak harus kecelakaan. Allah itu punya cara. Percayalah, Allah itu punya cara. Cukup Pak, jangan ada pertanyaan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.